Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Amelia Effendi, jurusan Teknik Informatika dengan NPM 109180640640123. Saya di sini akan melakukan presentasi mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Knowledge Management Cycle. Segala garis besar Knowledge Management Cycle merupakan tahapan-tahapan yang ada dan dilakukan di dalam sebuah organisasi. Tahapan-tahapan itu yaitu knowledge creating. Menciptakan sebuah pengetahuan baru dalam sebuah organisasi merupakan proses tanpa akhir yang meliputi menciptakan sebuah ide-ide baru, menangkap paradigma baru, dan menggabungkan prinsip teoriasi untuk membangun proses baru. Knowledge organizing itu pada tahap ini siklus knowledge management cycle lebih mengacu pada penyimpan, merekam dan melestarikan pengetahuan. Mengorganisir pengetahuan adalah syarat sebelum berbagi pengetahuan. Setelah menciptakan sebuah pengetahuan baru, maka perlulah sebuah organisasi melakukan proses organisir pengetahuan tersebut agar nantinya bisa menjadi pengetahuan yang berkualitas. Knowledge organizing. Selanjutnya, knowledge sharing. Setelah menciptakan pengetahuan baru dan mengorganisasinya, selanjutnya adalah membagikan atau menge-share pengetahuan tersebut. Keberhasilan sebuah organisasi dalam melakukan manajemen pengetahuan tergantung pada bagaimana membagi pengetahuan tersebut dengan baik dan benar. Efektivitas knowledge management cycle bergantung pada kemampuan individu dalam membagi pengetahuan tersebut. Budaya memiliki peran penting untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat. Pembentukan budaya di mana berbagi pengetahuan adalah kekuatan, bukan pengetahuan adalah kekuatan, memiliki pengaruh yang besar pada keberhasilan berbagi pengetahuan dalam siklus manajemen pengetahuan. Selanjutnya, knowledge applying. Menerapkan sebuah pengetahuan mengacu pada penerapan pengetahuan bersama tanpa adanya prasangka terhadap orang yang merupakan sumber pengetahuan itu. Pengetahuan yang sudah diciptakan diorganisir dan dibagikan. Selanjutnya adalah diterapkan pengetahuan tersebut dalam sebuah organisasi untuk menjadikan dan untuk membuat organisasi tersebut dapat bertahan lebih lama. Model Knowledge Management Cycle. Menurut para ahli, yaitu Jack and Mayer Knowledge Management Cycle. Pendekatan ini menyediakan sejumlah analogi yang berguna, seperti gagasan platform, produk, atau repositori pengetahuan, dan platform proses informasi atau sumber pengetahuan untuk menekankan pengertian pengolahan nilai tambah diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan organisasi. Siklus knowledge management ini mempunyai peranan penting yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, produk pengetahuan pada setiap tahap pengolahan pengetahuan. Pendekatan ini juga menghasilkan teknologi, fasilitas, dan proses manufaktur untuk barang dan jasa. Selanjutnya, dasar pemikiran. Riset dan pengetahuan mengenai perancangan produk fisik dapat dikembangkan menjadi wilayah intelektual yang difungsikan sebagai landasan dari siklus knowledge management. Menurut Mayer and Jack, menganalisa tahap pengembangan yang penting pada penyimpanan pengetahuan dan memetakan langkah-langkah tersebut ke dalam siklus knowledge management. Berikut tahapan siklus knowledge management menurut Mayer and Jack untuk membuat knowledge repository, yaitu sebagai berikut. Kita di sini bisa melihat model knowledge management cycle. Ada acquisition, refinement, storage, retrieval, distribution, dan presentation. Kita bisa di sini lihat gambarnya. Ada call, survey, analyze, interpret, report, edit dan format, decompose into key units, index, link, and link key unit, online via web,
and groupware interactive selection of key unit. Model Knowledge Management Cycle Acquisition, yaitu membahas isu-isu mengenai sumber-sumber dari bahan baku seperti kredibilitas, akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kontrol biaya. Selanjutnya, refinement, memperbaiki pengetahuan yang terdapat di dalam organisasi dari mulai pengetahuan tacit sampai pengetahuan eksplisit. Selanjutnya, storage, yaitu tahap ini membentuk hubungan antara tahap akuisisi dan tahap perbaikan yang memberikan laporan yang bersifat fisik, yaitu file, dokumen, informasi tercetak, ataupun digital. Selanjutnya, distribution. Tahap ini menjelaskan bagaimana produk disampaikan kepada pengguna akhir, fax, cetak, email, dan tidak hanya meliputi media pengiriman tetapi juga waktu, frekuensi, bentuk, bahasa, dan sebagainya. Yang terakhir, presentation. Pada tahap ini, konteks memainkan peran penting, efektivitas dari masing-masing nilai. Langkah-langkah sebelumnya akan dievaluasi pada tahap ini. Apakah penggunaan memiliki konteks yang cukup untuk dapat menggunakan konteks ini? Jika tidak, siklus knowledge management telah gagal untuk memberikan nilai untuk individu dan organisasi.